Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelas TF21G yang beranggotakan 5 anak. Yang pertama ada Ika Irawati dengan NIM 1012-1003. Yang kedua ada Lisa Indriani dengan NIM 1012-143. Yang ketiga ada saya sendiri, Ani Irfani dengan 1012-165. Yang keempat ada Hesti Nur Afiana dengan NIM 1012-170. Dan yang terakhir ada Umi Rahmadiatun dengan NIM 1012-177. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil ide bisnis kami, yaitu tentang GoTrash. GoTrash adalah aplikasi pengangkutan sampah, di mana ada logo yang telah kami tempelkan ataupun bisa dilihat di layar PowerPoint, bisa dilihat. Warna hijau itu melambangkan kebersihan. Kedua, ada gambar tong sampah yang sedang melaju. Artinya, kita sebagai aplikasi pengumus sampah siap mengambil sampah dengan cepat atau yang sedang dibutuhkan pengguna. Yang ketiga, ada gambar lingkaran yang mengelilingi tempat sampah. Artinya, di tempat yang menggunakan aplikasi ini adalah lingkaran yang menjaga kebersihan. Selanjutnya, nama usaha ini yaitu GoTrash. Alamatnya Jalan Subroto, RT 5, RW 5, Desa Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dengan kode pos 51131. Nomor kontak 0289 6960 79665. Emailnya info@gotrash.id. Media sosialnya, Instagramnya @gotrash.id, Facebooknya Gotrash, websitenya www.gotrash.id. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, masalah sampah di Indonesia semakin serius, dengan volume yang terus meningkat dan pengelolaan yang kurang efektif. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah mulai tumbuh, namun banyak yang belum tahu caranya. GoTrash hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola sampah. Kami menyediakan platform untuk jadwal pengambilan sampah melalui aplikasi. Oke, untuk visi dan misi, untuk visi sendiri, yaitu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. GoTrash bertujuan untuk mengedukasi dan mendorong kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Sedangkan visinya yaitu menyediakan platform yang mudah digunakan untuk melaporkan sampah secara efisien, menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan proses pengumpulan dan pemrosesan sampah, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait aspek pemasaran. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu terkait dengan segmen pasar. GoTrash targetkan berbagai segmen pasar yang memerlukan solusi praktis dan efisien dalam pengolahan sampah. Nah, untuk segmen kali ini ada beberapa segmen. Yang pertama itu jelas dari rumah tangga, karena sampah dari rumah tangga itu sangat kita butuhkan atau sangat menjadi sebuah target dari aplikasi kami. Lalu kedua ada perkantoran, di mana di dalam lingkungan kami juga memiliki beberapa perkantoran yang sangat memiliki beberapa permasalahan sampahnya. Lalu juga restoran dan kafe, tentunya di sini ada banyak juga beberapa restoran ataupun kafe. Jadi untuk limbah tersebut bisa kami angkut untuk menjadi pada aplikasi kami. Lalu yang selanjutnya itu penyelenggaraan acara, atau di mana di sini kayak semacam ada orang hajatan seperti itu. Nah, sampah tersebut bisa kami angkut. Dan selanjutnya itu ada komunitas atau perumahan yang terdapat pada kompleks perumahan sekitar. Nah, adapun untuk selanjutnya yaitu target pasar.
Target pasar dari Gotras adalah seluruh individu dan bisnis yang membutuhkan solusi praktis dan efisien untuk pengelolaan sampah, baik itu sampah rumah tangga, perkantoran, restoran, atau bahkan penyelenggara acara. Nah, Gotras hadir untuk memudahkan proses pembuangan sampah. Lalu yang selanjutnya itu positioning. Gotras memposisikan dirinya sebagai platform digital terhadap yang menawarkan solusi pengolahan sampah yang praktis, efisien, dan ramah lingkungan. Kami ingin dikenal sebagai penyedia layanan yang tentunya inovatif atau menggunakan teknologi modern untuk menyelesaikan masalah sampah. Yang kedua itu jelas fleksibel untuk memberikan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna. Lalu juga terpercaya, yaitu menyediakan layanan berkualitas dengan tim profesional dan armada ramah lingkungan. Lalu yang selanjutnya itu tentunya peduli lingkungan, berkontribusi langsung kepada berkelanjutan lingkungan melalui pendekatan daur ulang dan pengurangan limbah. Lalu juga kita berkolaborasi atau kolaboratif, yaitu menghubungkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam ekosistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Yang selanjutnya ada pangsa pasar. Nah, pangsa pasar dari Gotras ini ditargetkan mencapai 10% dari total pasar layanan pengelolaan sampah berbasis digital dalam 2 tahun pertama. Strateginya untuk mencapai hal berikut meliputi nomor 1 ada pemanfaatan teknologi modern, yaitu memanfaatkan data analitik untuk memahami kebutuhan konsumen dan meningkatkan layanan. Yang selanjutnya ada menggunakan algoritma untuk menentukan rute penjemputan yang efisien, menghemat waktu, dan juga biaya operasional. Yang kedua ada kolaborasi dengan pihak terkait. Antara lain, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan, bermitra dengan komunitas lokal dan bank sampah untuk menggalang dukungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang nomor 3 ada penguasaan wilayah strategi, meliputi fokus pada kota-kota besar dengan volume sampah tinggi dan tingkat adopsi teknologi yang cepat. Kemudian menyediakan layanan eksklusif di kawasan tertentu untuk membangun loyalitas pelanggan. Yang nomor 4 ada edukasi pasar, meliputi mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab melalui kampanye sosial. Kemudian menyelenggarakan acara atau seminar tentang keberlanjutan lingkungan yang melibatkan berbagai pihak. Kemudian ada diversifikasi layanan yang meliputi menambahkan layanan tambahan seperti daur ulang, pengelolaan limbah khusus dan konsultasi lingkungan, kemudian menawarkan fitur tambahan dalam aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, kemudian ada strategi pemasaran ini ada 4 poin. Yang pertama, produk, yaitu layanan fleksibel penjemputan sampah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian ada price atau harga, yaitu menawarkan tarif yang kompetitif dibandingkan layanan tradisional dengan opsi paket berlangganan. Kemudian ada promotion, yaitu kampanye media sosial, iklan digital, dan kemitraan dengan komunitas peduli lingkungan. Yang keempat ada placement atau aplikasi dapat diunduh di Play Store atau App Store. Selanjutnya ada aspek produksi. Yang pertama ada dimensi produk, yaitu ada bentuk produk yang mana produk berupa aplikasi mobile dengan antarmuka intuitif dan ramah pengguna. Desain aplikasi juga ergonomis, memudahkan navigasi dan pemesanan layanan. Untuk ukuran produk, aplikasi kami mempunyai aplikasi yang ukuran filenya ringan, kurang dari 50 MB, untuk memastikan kompatibilitas dengan berbagai perangkat. Untuk warna produk, warna utama produk kami adalah hijau yang melambangkan kebersihan. Fungsi utamanya adalah memudahkan pengguna untuk memesan layanan pengangkutan sampah secara tradisional. Fungsi utamanya adalah untuk memudahkan pengguna untuk memesan layanan pengangkutan sampah secara terjadwal. Aplikasi dilengkapi dengan fitur tambahan seperti notifikasi pengingat dan pelacakan
truk pengangkut. Yang kedua ada nilai atau manfaat produk. Yang pertama ada memberikan solusi mudah bagi pengelolaan sampah. Yang kedua ada mendukung daur ulang dan keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Untuk proses produksinya sendiri, yang pertama ada pengembangan aplikasi, proses desain dan pengembangan oleh tim IT kami. Yang selanjutnya ada operasi lapangan, merupakan rekrutmen tim pengangkut sampah dan penyediaan truk. Yang terakhir adalah peluncuran dan uji coba. Aplikasi kami diluncurkan di kota percontohan sebelum ekspansinya lebih luas. Selanjutnya ada aspek keuangan. Untuk strategi sumber pendanaan usaha kami pendanaan awal dari investor, kemitraan dengan perusahaan daur ulang, serta program crowdfunding untuk mendukung pengelolaan lingkungan. Yang kedua ada analisis kelayakan usaha, permintaan tinggi untuk layanan pengelolaan sampah, serta potensi ekspansi ke kota-kota lain. Resiko utamanya yaitu persaingan dengan layanan tradisional, serta untuk solusi kami penawaran berbasis teknologi dan edukasi pelanggan. Untuk analisis keuntungannya, proyeksi kami pendapatannya untuk tahun pertama ada 500 juta dan 1,2 miliar untuk tahun kedua, yang mana margin keuntungannya sebesar 30% dari total pendapatan. Baik, saya Umi Rahmadiatun akan menjelaskan mengenai prototipe dari aplikasi ini. Yang pertama di halaman pertama yaitu ada halaman login dengan tagline kita siap angkut sampahmu. Yang pertama bisa masuk, jika belum mempunyai akun bisa daftar terlebih dahulu. Dan ke halaman kedua ini ada halaman login alias masuk, bisa menginput nomor HP dan kata sandi yang telah dibuat pas daftar akun. Terus jika kamu tidak mempunyai akun, bisa buat akun terlebih dahulu. Oke, halaman ketiga ada halaman daftar. Jika belum mempunyai akun, nah di halaman ini untuk para user baru bisa daftar terlebih dahulu dengan menginputkan nama, nomor KTP, dan juga nomor HP, dan juga kata sandi. Guna nomor KTP ini untuk menyesuaikan dengan domisili yang ada. Yang keempat yaitu ada halaman beranda. Dari yang sudah daftar atau buat akun ini sudah diinputkan nama, di situ ada tulisan nama tersebut yaitu username-nya. Terus ada profile, notifikasi, pesan, kebutuhan angkut, dan juga pengaturan di halaman beranda. Untuk halaman yang kelima, ini ada layanan GoTrust. Nah, di sini bisa dilihat ada sampah harian, sampah daur ulang, barang tidak terpakai, dan juga furniture, ranting, dan daun. Nah, gunanya di sini untuk para user bisa memilih layanan apa yang ingin diinginkan. Misal, kalau ingin sampah harian diangkut, nah itu tinggal diklik yang itu. Misal mau angkut furniture, itu bisa diklik yang furniture, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada jadwal penjemputan. Nah, misalkan sudah mengeklik salah satu dari layanan GoTrust tersebut, terus akan muncul jadwal penjemputan yang ada. Nah, itu bisa dilihat seperti yang dicontoh itu ada Pak Slamet yang beralamat di Banyuurip RT sekian dan juga harinya. Terus ada keterangan sudah diambil atau belum. Seperti itu nanti akan diambil oleh petugas. Yang selanjutnya ini ada halaman pemesanan. Nanti bisa diinput mengenai nama yang sesuai dengan username yang sudah terdaftar, akunnya sudah terdaftar, terus ada nomor HP, alamat juga, terus pesanan. Terus untuk metode pembayaran ini bisa melalui tunai ataupun QRIS. Nah, di keterangan di bagian pesanan ini ada beberapa status yaitu sudah diangkut, sedang di perjalanan, sudah sampai atau sudah selesai. Nah, ini nanti bisa menyesuaikan yang ada sudah diangkut atau belum, sedang perjalanan atau sudah sampai seperti itu. Lalu segarkan ini fungsinya agar kita mengetahui sampah kita itu sudah diangkut atau masih di perjalanan atau sampai atau sudah selesai. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.